geger, geger. Seorang stand-up komedian penyandang disabilitas yang menaklukkan gunung tertinggi di dunia, Anggi Wahyuda. Di balik canda tawanya menghibur penonton, ternyata Anggi memiliki kisah kelam, di mana ia harus kehilangan satu kakinya. Walaupun kini ia berkekurangan, tapi semangatnya tak pernah padam. Terbukti Anggi yang mampu menaklukkan beberapa gunung di Indonesia, bahkan base camp Gunung Everest di tengah keterbatasannya. Aduh, semangatnya Anggi patut ditiru ya Sobat Ambyar. Gimana ya cerita perjuangan dari diamputasi sampai bisa menaklukkan gunung tertinggi di dunia? Cus, kita tanya langsung hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Sang penakluk 30 gunung, 29 gunung di Indonesia dan 1 gunung di Mount Everest, ada Anggi Wahyuda. Keren banget. Anggi Wahyuda, Ya. apa rasanya jadi kamu? Senang. 30 gunung loh. 30 gunung lo dilalui. 30 gunung ya pengen lebih lah harusnya. Wow, oke. Kamu nggak takut? Kamu nggak takut? Wow. Takut tapi aku percaya kalau persiapan yang matang tuh bisa meminimalisir resiko. Jadi aman lah harusnya. Itu yang terpenting ya kalau mau naik gunung. Meminimalisir resiko. Persiapan adalah segalanya, termasuk skill juga. Anggi Wahyuda, kita mau membahas tentang kondisi. Tadi sempat dibahas dalam tayangan bahwa beberapa tahun yang lalu sempat kecelakaan sampai sempat ada di titik terendah, hampir putus asa. Benar. Depresi parah. Jadi kondisi ini bukan kondisi bawaan lahir. Bukan, 2015 itu aku kecelakaan. Kalau kita ingat semua tuh di 2015 tuh ada kabut asap Riau. Ya, Nah. sampai ke Malaysia itu. Ke Malaysia. Nah karena kebetulan aku tuh tinggal di Binjai, Sumatera Utara. Jadi itu dampaknya berasa banget. Sampai ke Binjai. Sampai di Binjai. Bahkan itu jarak pandang di sana tuh cuma 2 meter doang. Wow. Jadi waktu itu aku berkendara pergi sekolah, ada truk dari arah berlawanan tuh nggak ngeliat dan ditabrak. Sampai akhirnya harus diamputasi. Harus diamputasi. Karena pilihannya kemarin tuh ada 2, kalau nggak diamputasi ya 2 minggu lagi bakal meninggal. Makanya harus diamputasi lah pilihan terbaiknya. Itu saat kamu umur Iya. berapa, Anggi? Umur 15 tahun. Allah, gimana kamu tahu bahwa Wow. kamu diamputasi, Mas? Di umur 15 Di usia tahun 15 sedang tahun. banyak mimpi. Iya. Dulu sih terpukul banget ya waktu tahu harus diamputasi dan setelah diamputasi itu juga Izin dulu kan atau langsung? iya diamputasi? sedih banget. Tapi sekarang kayaknya kayaknya ini jalan hidupku gitu. Gimana cara berbicara dengan penuh semangatnya? Wah, ini jalan hidupku. Ya karena depresi tuh nggak bikin kita jadi lebih baik kan. Tapi ya kita percaya apa yang dikasih Tuhan, apa yang diambil bakal diganti jadi yang lebih baik. Keren. Dan digantikan dengan hal-hal yang indah ya. Bisa melihat segala macam keindahan. Bener, mungkin hidupku sekarang tuh jadi lebih mudah bisa mendapatkan apa yang ku mau. Ya mungkin itu karena aku ikhlas dengan keadaanku. Iya. Anggi, berapa lama akhirnya bisa berdamai dengan keadaan? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah Lama itu. juga ya. Iya itu benar-benar nggak berani keluar rumah, benar-benar kayak sekolah tuh datang harus telat, nggak berani dilihat orang. Keluarga. Keluarga alhamdulillah support banget lah. Jadi ya bahkan kalau di rumah tuh ya nggak berani keluar rumah. Ketika udah pulang sekolah ya di rumah aja gitu. Kan pada umumnya kan kalau umur masih 15 tahun kan ada rasa ingin bermain. Iya. Gimana tuh Mas? Itu sedih banget Mas karena aku dari 9 tahun kan udah atlet kan. Aku balap sepeda. Terus aku balap sepeda dan alhamdulillah aku udah juara kejurda tuh udah 3 kali lah. Kejurda BMX. Sumatera Utara. Benar. Jadi pada saat itu tuh aku berhenti jadi atlet tuh 12 tahun karena siapkan diri lah untuk masuk Taruna. Tapi akhirnya gagal gara-gara kecelakaan. Siapa yang paling menguatkan seorang Anggi Wahyuda? Kalau menguatkan tuh mungkin aku tuh bangkit sendiri ya, makanya punya ego sebesar ini. Tapi kalau ditanya alasannya apa, yaitu karena aku cuma nggak pengen lihat mamaku sedih. Karena aku merasa mama aku tuh udah ngebesarkan aku dari kecil, dia ikhlas anaknya harus diamputasi, kenapa aku yang udah dibesarkan dia, kenapa aku harus sedih dan takut gitu. Dalam kurang lebih 2 tahun itu dialog dalam diri apa yang bisa membesarkan hati kamu sampai akhirnya berani untuk kembali melangkah keluar rumah? Ya karena selama 2 tahun setengah itu aku tuh selalu manja lah, apa-apa dibantu mama, apa-apa dibantu Kamu nggak ayah. ada kaki. Iya, nah akhirnya aku berpikir kayak
pada saat itu orang tua dua-dua sakit dan itu hidupku bener-bener susah banget. Di situ aku berpikir, ini mereka masih sakit aja, aku udah susah ini. Gimana kalau mereka udah nggak ada? Sedangkan aku harus Yang buat nyadar. kamu bangkit akhirnya. Iya, karena aku nyadarin diri kita, pribadi kita yaitu tanggung jawab diri kita sendiri, bukan orang lain. Bahkan keluarga kita juga nggak bertanggung jawab atas diri kita sebenarnya. Iya. Ditekan dalam keadaan sesulit-sulitnya sampai akhirnya bukan hanya berani keluar rumah untuk melangkah, tapi sampai ke puncak gunung. Ini dia daftar gunung yang didaki oleh Anggi Wahyuda. Gunung Leuser. 1 kali Gunung Leuser. Leuser. 2 kali Gunung Kerinci, 2 kali Gunung Rinjani, 3 kali Gunung Gede, 12 kali Gunung Sibawak. Sibayak. Sibayak 1 kali Gunung Binaya, 1 kali Triple S, 2 kali Gunung Merbabu, 1 kali Gunung Salak, 1 kali Gunung Raung, 1 kali Prau, 1 kali Bukit Gundul, Ya. 1 kali Bukit Gajah Bobok. Oke, pertama kali di gunung mana? Gunung Sibayak. Ketika pertama kali mendaki dan summit di atas gunung Sibayak, apa perasaan kamu atau apa yang ada dalam pikiran kamu? Pada saat itu tuh niatnya masih bener-bener ngonten aja. Oke. Karena ya mungkin masih cari validasi lah. Sampai akhirnya di gunung kedua itu aku naik Gunung Kerinci. Iya, ya orang cacat cari sensasi lah pasti ya. Untuk ini yang ngomong kamu ya, bukan kami ya. Emang seperti itu pada dasarnya karena emang di Indonesia itu disabilitas selalu dianggap rendah. Sayangnya. Iya, selalu dianggap lemah. Jadi kita itu kalau pengen bangkit ya harus dengan hal itu. Karena prestasi kita nggak terlalu dilihat. Iya, Masya Allah. Susah untuk bangkit. Nah sampai akhirnya di gunung kedua, itu Gunung Kerinci itu gunung tertinggi kedua di Indonesia. Dan alhamdulillah aku berhasil sampai puncak tuh menjadi disabilitas pertama. Wow. Dan kontennya tuh viral banget. Kontennya tuh viral banget. Tapi gara-gara kontennya viral itu yang bikin aku sadar. Ternyata Tuhan itu nyiptakan aku bukan untuk menjadi orang yang kuat, tapi menguatkan orang lain. Iya. Wow. Wow. Oke, sebuah kalimat yang Bagus luar banget ya biasa. kalimatnya. Karena di konten itu kan viral banget. Akhirnya hampir tiap malam tuh ada orang yang nelpon aku, kayak nelpon atau nge-DM gitu, kayak curhat dan sebagainya. Dan aku hitung tuh sekitar hampir 20 orang gagal bunuh diri gara-gara konten itu. Oh. Kenapa? Mereka depresi, mereka kayak gagal kuliah, terus kayak nggak dapat pekerjaan dan sebagainya. Tapi ngelihat aku dengan terbatas saja bisa melakukan itu gitu. Oke, Keren banget. buat kita semua mungkin ya yang selalu dengan pikiran atau mindset bahwa kita punya keterbatasan. Bagus banget. Ini dia, seorang pria yang punya keterbatasan tapi tidak pernah membatasi dia sampai akhirnya naik ke Gunung Everest. Anggi Wahyuda. Untuk berapa lama untuk sampai ke base camp Mount Everest? Everest Base Camp itu 11 hari. Tapi kalau ditanya gunung yang paling panjang dan paling susah itu bukan Everest Base Camp menurut Anggi itu, tapi di Gunung Loser. Karena tuh 12 hari, 12 malam, dan itu rintangannya udah bukan trek yang terjal, tapi benar-benar hewan buas kayak harimau beruang. Allahu Akbar. 12 hari, 12 Itu malam. kamu sama teman-teman? Sama teman-teman. Maaf teman-temannya itu sama yang seperti kamu atau? Enggak, Anggi sendiri yang disabilitas. Oh, luar biasa. Wow. Aku nanya dong, itu ngelawan harimau gimana? Aman harusnya kalau jadi Anggi, karena harimau tuh nggak bakal makan bekas hewan temennya. Jadi ketika ngeliat Anggi, oh ini kayaknya bekas dimakan kawanku nih. Gitu. Oke, seorang komika. Seorang komika, namanya juga komika. Dengan dark jokes-nya. Saya nggak ketawa. Untuk ini dia bercandanya dia sendiri, untuk dia sendiri bukan dia. Oke. Kesulitan yang paling dirasakan itu kan biasanya apalagi gunungnya sudah sangat tinggi, itu kan hipotermia. Iya, hipotermia, AMS dan sebagainya. Itu kamu siasatinya pasti ada beberapa hari kamu stay dulu. Iya pasti itu dan sebagainya lah, kita aklimatisasi dulu 1 hari 2 hari di daerah-daerahnya, kayak itu kan kita mulai dari 2.000 mdpl, 3.000, 4.000, 5.000. Jadi per kenaikan 1.000 tuh kita aklimatisasi dulu sehari. Gitu. Selalu. Itu adaptasi ya. Adaptasi dulu 1 hari. Anggi Wahyuda, kemudian ada satu prestasi lainnya, perjuangannya juga akhirnya ditumpahkan dalam sebuah film dokumenter. Alhamdulillah. Kita mau kasih lihat prestasi lainnya. Abang baca bang, abang baca.
Nggak tahu loh, layar kan di belakang. Setengah tubuhku hilang, tapi... Baca silakan. Tapi... Dari sono. Tapi gak ketutupan. Kembali tumbuh dalam semangat. Tidak ada yang hilang tanpa diganti dengan yang lebih baik. Terima kasih satu langkah lagi dan titik 9 yang sudah menghantarkan kisah saya ke Festival Film Indonesia. Bangga dan bahagia. Wah. Geleng-geleng. Itu filmnya udah kamu lihat? Filmnya. Udah tayang belum? Filmnya itu lagi kita festivalkan dan kemarin alhamdulillah Festival Film Indonesia di Piala Citra itu kita dapat film dokumenter pilihan juri terbaik. Wow. Selamat ya. Berarti kan kamu screening kamu nonton dong? Screening nonton. Pas kamu nonton kamu ngeliatnya gimana? Pada saat itu tuh persembahan untuk orang tua Anggi ya. Kan Anggi aslinya kan merantau dari Binjai. Sendiri sini nggak punya siapa-siapa. Jadi waktu screening pertama kali itu Anggi ngajak kedua orang tua untuk langsung ke Bilang apa mereka? Dan ya alhamdulillah orang tua tuh kagum, seneng, dan ayah yang dulunya hubungan renggang tapi setelah Anggi curhatkan semua perasaan Anggi di film itu ya akhirnya kita baikan dan sekarang jauh lebih akrab lah. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Kita juga mau kasih lihat. Ini ada pidato singkat Anggi yang pernah dipandang sebelah mata. Wow. Keren banget. Wow, sebuah... Jangan sedih mas, saya yang cacat kenapa? Aman. Saya bangga kok dengan diri saya sendiri. Ya betul, tapi itu sebuah respon yang kami tidak menyangka juga keluar dari mulut kamu ya. Oke, Anggi. Apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman disabilitas? Apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman disabilitas? Yang pertama aku pengen bilang ke teman-teman disabilitas semua, ayolah kita bangkit, jangan terlalu lelap dalam depresi karena ya kalau kita takut untuk bangkit ya orang juga takut untuk ngasih kesempatan. Dan kita harus tanamkan satu hal, kita tuh adalah apa yang kita pikirkan, kita bisa menjadi kuat jika berpikir kita itu kuat. Karena yang menguatkan kita itu bukan fisik kita tapi sugesti hal-hal positif yang ada di diri kita. Saya paling suka sama kalimat kamu terakhir, aku disabilitas, dan kalimat terakhirnya hanya kamu yang tahu. Boleh kamu sambil berdiri dan ucapkan kalimat itu dengan lantang sekali lagi. Anggi Wahyuda, silakan. Di pagi-pagi ambiar, Anggi Wahyuda. Saya Anggi Wahyuda, saya disabilitas dan saya bangga. Terima kasih Allah telah mengasihi saya seperti ini. Terima kasih untuk bintang tamu Terima hari kasih ini. Kak. Anggi Wahyuda. Kak Sri Mulas, Mas Didi, terima kasih. Anggi, terima kasih banyak. Ari, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita kembali lagi besok di pagi-pagi ambiar. Sampai jumpa.